Selamat siang pemirsa, dalam 5 menit ke depan Anda akan bersama dengan saya, Retno. Saya akan memberikan informasi mengenai masa reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru dan menuju ke arah perbaikan. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun nyatanya tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dilakukan. Penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penyimpangan yang telah berlangsung lama itu berubah menjadi krisis di segala bidang, antara lain krisis moneter, krisis politik, krisis hukum, krisis kepercayaan, dan krisis sosial. Perkembangan pasca reformasi. 1. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Reformasi dalam bidang politik yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat membuat partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan referendum Timur Timur, Presiden Habibie menawarkan otonomi luas bagi rakyat Timur Timur. Indonesia dan Portugal menandatangani paket otonomi Timur Timur. Jika paket itu diterima, maka Timur Timur akan tetap menjadi bagian NKRI, dan jika ditolak, Timur Timur akan merdeka. 2. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid didampingi wakilnya Megawati Soekarno Putri bekerja sama membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. 3. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pembentukan Kabinet Gotong Royong memiliki 5 agenda utama. Salah satunya yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus upaya pemberantasan KKN. Upaya pemberantasan KKN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemilihan Umum Rakyat Indonesia tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. 4. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam bidang keamanan, selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah disintegrasi di wilayah konflik. 5. Masa pemerintahan Joko Widodo. Joko Widodo memulai masa kepresidenannya dengan membentuk kabinet yang disebut Kabinet Kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menggagas program yang disebut dengan program Nawacita, yang merupakan 9 program yang mencakup semua visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Retno pamit undur diri, sampai jumpa.